Selamat pagi anak-anak. Hari ini Miss akan melanjutkan tentang materi di bab aritmetika sosial, yaitu materi tentang diskon, pajak bruto, neto, dan tara. Nah, yang pertama Miss akan bahas mengenai diskon ya. Oke, sebelumnya pasti kalau kalian jalan-jalan ke mall, kalian pernah ya melihat atau bahkan sering melihat tanda-tanda seperti ini ya. Jadi tulisan seperti ini, diskon 50%. Atau bisa juga yang seperti ini. Jadi diskon 50% ditambah 40% ya. Jadi ini namanya diskon ganda. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan diskon? Ya, jadi diskon itu adalah potongan harga. Ya, dengan adanya diskon membuat harga suatu barang menjadi lebih murah. Nah, untuk gambar A ini kan ada di stand pakaian ya. Pakaian ini didiskon 50%. Itu artinya harga pakaian yang dibayarkan akan berkurang sebesar 50% dari harga barang semula. Jadi misalkan nih kalau pakaiannya harganya 100.000, dengan adanya diskon 50%, maka kalian cukup membayar 50.000 saja ya. Jadi sudah didiskon. Kemudian untuk gambar B, ini ada di stand sepatu dan sandal ya. Ini didiskon 50%, kemudian tambah 40%. Nah, ini artinya harga sepatu ataupun sandal di sini mendapat diskon ganda ya. Jadi yang pertama didiskon dulu 50%. Setelah tahu harga diskonnya, kemudian didiskon lagi 40% ya. Jadi jauh lebih murah. Oke. Nah, sekarang untuk lebih paham lagi bagaimana cara menghitung diskon, kita belajar dari contoh soal. Andi membeli sepasang sepatu seharga Rp230.000. Andi mendapat diskon sebesar 20%. Tentukan yang A besar diskon, yang B harga sepatu setelah didiskon. Nah, yang pertama selalu ya kita buat penyelesaian. Yang diketahui adalah harga sepatu. Ini misalkan dengan M ya. M itu artinya modal ya, atau uang yang kita keluarkan nantinya. Nah, harga sepatunya ini adalah Rp230.000. Kemudian diskonnya adalah 20% ya. Jadi persentase diskon, persen diskon itu 20%. Nah, kemudian yang ditanyakan besar diskon. Besar diskon di sini maksudnya besar diskon dalam rupiah ya, karena persentasenya kita sudah tahu. Jadi caranya adalah 20% kita jadikan 20/100 ya, dirubah ke pecahan dikali 230.000. Ini seperti biasa, 0 yang di bawah, 2 ini bisa dicoret dengan yang di samping ya. Ya, 230. Jadi tinggal 20 dikali 2.300 ya. Hasilnya diperoleh 46.000. Nah, ini adalah diskon dalam rupiahnya 46.000. Kemudian yang B, kita akan menghitung harga sepatu setelah didiskon. Ingat, kalau didiskon berarti harganya jauh lebih murah ya. Berarti modal yang ini nanti dikurang dengan besar diskon dalam rupiah. Nah, jadi harga sepatu setelah didiskon sama dengan harga sepatu di awal dikurang dengan diskonnya. Ya, jadi 230.000 dikurang 46.000 sehingga hasilnya Rp184.000. Jadi inilah harga yang akan kalian bayarkan nanti di kasir ya. Bukan lagi 230 tapi sudah lebih murah yaitu Rp184.000. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi mencari besar diskon itu rumusnya adalah D atau diskon sama dengan persentase diskon dikali M modal. Ya, kemudian untuk mencari harga setelah didiskon berarti tinggal dikurangi saja modal di awal dikurangi dengan diskonnya. Nanti akan ketemu harga setelah didiskon ya. Jadi seperti itu anak-anak, mudah ya.
Dan ini kalian harus paham karena ini pasti dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, Miss akan membahas mengenai pajak. Mungkin di antara kalian ada yang sudah paham mengenai pajak atau sudah pernah mendengar istilah pajak. Jadi pajak itu adalah pungutan wajib ya, berupa uang yang dibayar oleh penduduk kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, kemudian harga beli barang, dan lain-lain. Ya, pendapatan ini artinya kalau nanti kalian sudah bekerja, kalian memperoleh gaji, maka gajinya itu juga ada pajak ya yang harus disetorkan. Atau kalian memiliki barang seperti misalkan barang-barang elektronik, atau misalkan kalian memiliki barang misalkan motor ya, barang kendaraan bermotor, nah itu ada pajak kepemilikan juga. Kemudian kalau kalian membeli barang elektronik, nah itu juga ada pajaknya ya. Atau kalian makan misalkan di mana di tempat makan, itu juga ada pajaknya yang harus kalian bayarkan selain harga makanan ya. Nah, jadi pajak itu menjadikan harga yang dibayarkan pada suatu barang menjadi lebih mahal ya. Jadi beda dengan diskon tadi. Kalau kita dapat diskon, berarti harga barangnya jadi lebih murah. Tapi kalau pajak berarti kita membayarkan harga barangnya itu lebih mahal ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas mengenai contoh soal pajak ya. Tony membeli sebuah televisi berwarna seharga Rp2.800.000. Tony dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Pajak pertambahan nilai ini bisa disingkat dengan PPN ya, PPN-nya 10%. Berapa uang yang harus dibayarkan oleh Tony? Nah, penyelesaiannya yang pertama harga televisi dalam M itu adalah Rp2.800.000 ya. Kemudian dikenakan persentase pajak senilai 10% atau persen P sama dengan 10%. Kemudian untuk bisa menghitung berapa uang yang harus dibayarkan, tentu kita harus tahu berapa sih besar pajak dalam rupiahnya karena kan ini masih persentase. Ya, sama seperti menghitung diskon, persentase diskon tadi. Jadi untuk menghitung besar pajak dalam rupiah, kita cari persentasenya ya, 10/100 dikali Rp2.800.000. Ingat yang ada nolnya kalian bisa coret dulu ya. Ini coret 2, dan ini juga dicoret 2. Ya, jadi ketemu 10 dikali 28.000. Nah, sehingga diperoleh besar pajaknya adalah Rp280.000. Ingat, kalau pajak maka uang yang harus dibayarkan itu lebih dari harga televisinya ya. Jadi untuk mencari harga televisi setelah pajak, maka harga televisi di awal harus ditambah dengan pajaknya. Jadi Rp2.800.000 ditambah Rp280.000 sehingga diperoleh harganya adalah Rp3.080.000. Nah, ini rumus dalam mencari besar pajak ya. P sama dengan persentase P kali M. Ini sama ya dengan diskon ya. Kemudian untuk mencari harga setelah pajaknya adalah M tambah P. Bedanya kalau diskon tadi M kurang D ya. Kalau ini karena pajak berarti M tambah P ya. Kira-kira seperti itu untuk perhitungan pajak. Semoga pada paham ya anak-anak ya, tidak ada yang kebingungan. Nah, sekarang Miss akan lanjut mengenai bruto, neto, dan tara. Nah, untuk bruto, neto, dan tara ini biasanya kalian temui pada kemasan barang. Ya, bisa juga dalam kemasan makanan. Misalnya seperti contoh yang ini. Nah, ini adalah jajanan atau cemilan ringan yang biasanya kalian konsumsi ya. Miss juga suka kok. Nah, ini ada Cheetos. Kemudian minumannya, nah ini ada teh botol kotak ya. Kemudian satu lagi, nah ini ada Good Day yang suka ngopi ya. Ini Good Day Chococino. Nah, jadi
Di sini Miss mau kalian memperhatikan yang bagian ini. Ya, jadi ada bacaan 75 gram. Di sini ada keterangannya berat bersih atau neto ya. Ini juga sama, neto 250 ml. Kemudian yang ini untuk good day-nya netonya adalah 20 gram. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan neto itu? Ya, kenapa di setiap kemasan selalu diberikan keterangan neto seperti ini ya? Jadi neto itu adalah berat bersih ya. Jadi berat bersih itu maksudnya adalah berat suatu barang tanpa kemasan. Jadi kalau kita buka Cheetos ini, kemudian kita timbang isinya, itu pasti beratnya adalah 75 gram ya. Begitu juga dengan teh botol ini. Teh botol ini kalau tehnya saja yang kalian ukur, maka akan ketemu nilai 250 ml. Begitupun juga dengan Good Day Chococino ini ya. Nanti kalau serbuk dari Good Day-nya ini kita timbang, maka akan ketemu nilainya atau berat bersihnya adalah 20 gram ya. Jadi neto itu adalah berat bersih atau berat suatu barang tanpa kemasan. Nah, beda halnya dengan bruto. Jadi kalau bruto itu adalah berat kotor. Jadi berat kotor itu maksudnya berat suatu barangnya ditambah dengan kemasan ya. Jadi kalau Cheetosnya ini kita timbang langsung dengan kemasannya, pasti beratnya melebihi 75 gram. Bisa jadi 78 gram atau malah 80 gram tergantung dari berat kemasannya. Begitu juga dengan teh botol ini ya, kalau kita timbang beratnya pasti bukan 250, pasti melebihi karena ini kan ada kemasan kartonnya. Jadi kartonnya itu beratnya juga terhitung. Begitu juga dengan Good Day ini ya. Jadi bruto itu adalah berat suatu barang dengan kemasan. Nah, berarti kalau ada bruto, ada neto, kalau misalkan berat kotornya kita kurangi dengan berat bersih, maka akan ketemu tara ya. Jadi berat kemasan. Kemasannya saja kalau nanti kita timbang itu ada nilainya. Ya, jadi itu namanya berat kemasan. Jadi untuk mencari berat bersih ini, jadi dengan cara berat kotor ini atau bruto kita kurangi dengan tara, maka akan diperoleh neto ya. Nah, sekarang kita berlatih dengan contoh soal. Bu Anita membeli sekarung kedelai dengan bruto 100 kg dan tara 1,5%. Harga kedelai sebesar 8.000 per kilo. Berapa uang yang harus dibayarkan Bu Anita? Nah, untuk penyelesaiannya tadi sudah diketahui ya, bruto 100 kg. Kalian harus ingat ya, bruto itu adalah berat kotor. Jadi berat kedelai ini dengan berat karungnya itu kalau ditimbang beratnya jadi 100 kg. Kemudian tara adalah berat kemasan ya. Persentasenya ini diketahui tara 1,5%. Nah, untuk mengetahui berapa kilogram taranya, maka kita harus hitung besar taranya ya dalam kilogram. Jadi 1,5 per 100 kali 100 kg. Itu bisa dicoret-coret ya. 100 dicoret habis dengan yang ini, maka tersisa 1,5 kg. Nah, jadi kita tahulah berat karungnya sekarang 1,5 kg. Maka setelah bruto dan tara diketahui, kita harus mencari neto ya. Rumusnya adalah bruto kurang tara. Nah, berarti 100 kg dikurang 1,5 kg. Hasilnya adalah 98,5 kg. Maka sekarang barulah kita mencari berapa uang yang harus dibayarkan Bu Anita. Ingat, tadi harga kedelainya kan 8.000 per kilo ya. Sedangkan kita sudah memperoleh berat netonya 98,5 kilo. Berarti harga yang harus dibayar oleh Bu Anita adalah 98,5 kilo kali 8.000. Hasilnya adalah 788.000 rupiah. Ya, jadi seperti itu anak-anak.
Nah, rumus ini neto sama dengan bruto dikurang tara, ini harus kalian ingat ya. Jadi kalau mencari neto itu sama dengan bruto kurang tara, maka mencari bruto itu sama dengan neto ditambah tara. Dan mencari tara itu sama dengan bruto dikurang neto ya. Jadi gampang ya. Bisa nanti dicatat di bukunya supaya lebih ingat dengan rumusnya. Nah, sekian dulu materi tentang bruto, neto, dan tara. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengerjakan tugas yang Miss berikan. Kalau dari video pembelajaran ini ada yang ingin ditanyakan, mungkin kurang jelas, silahkan bisa chat di WA group ya. Kita bisa diskusi. Dan Miss ingatkan lagi untuk anak-anak yang sudah selesai menonton video pembelajaran dari Miss minta untuk menuliskan nama, nomor absen, dan kelas di kolom komentar supaya Miss tahu kalau kalian sudah menonton video ini. Ya, sekian dulu video dari Miss. Terima kasih.